Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini kuliah perdana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana perkuliahan selama 1 semester untuk teman-teman mahasiswa Atro Citra Bangsa Yogyakarta di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Casmini, lahir di Batang tanggal 5 Oktober 1971, menamatkan kuliah S1 program studi bimbingan penyuluhan Islam di IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta lulus tahun 1995 dan menyelesaikan S2 pada tahun 2000, S3 tahun 2011 di Fakultas Psikologi UGM. Saat ini saya masih diamanai sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, dan juga aktif di Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dari 2015 sampai saat ini. Ada beberapa karya yang pernah saya tulis dan mungkin teman-teman bisa dibuka nanti di tulisan saya, dapat dibaca di Google Scholar. Ini sudah saya tuliskan linknya di sini. Ini ada sebenarnya banyak tulisan yang sudah saya terbitkan. Ini ada yang saya ambil di 2019 dan 2020. Yang pertama adalah Read the Reality of Family Resilience in Facing Pandemic COVID in Indonesia, yang terbit di Jurnal International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2020. Yang kedua, Analisis Mu'alaf Aisyah Dakwah Strategi, terbit di Jurnal Ilmu Dakwah Academic Journal for Humanities Studies 2020. Yang ketiga, Memaknai Spiritualitas Hijrah Rasulullah dalam Problem Solving di Masa Pandemi COVID, terbit di Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang keempat, Penguatan Karakter Anggota Aisyah melalui penyuluhan nilai-nilai hijrah Rasulullah, terbit di Jurnal Surya Masyarakat. Yang kelima, Family Resilient Preventive Solution of Japanese Youth Collective Behavior, terbit di The Qualitative Report Nova Southeast University di tahun 2020, dan masih banyak lagi bisa dibaca di sini. Dan ada buku juga yang di tahun ini terbit, yaitu Kepribadian Sehat ala Orang Jawa, sebagai buku update. Baik teman-teman yang berbahagia, kita masuk pada bahasan utama pada perkuliahan perdana ini. Saya akan mengenalkan seperti apa nanti gambaran perkuliahan kita berikut, mungkin metodenya hingga sampai tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebenarnya di dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam ataupun di dalam pembahasan Islam itu ada 3 hal pokok di dalam pembahasan Islam. Kalau dari sisi dimensinya ada pembahasan Islam dalam dimensi akidah, pembahasan Islam dalam dimensi ibadah, dan dalam dimensi akhlak. Dimensi akidah itu pembahasan Islam berkaitan dengan penguatan keyakinan, keimanan, yang mungkin kita kenal dengan yang disebut dengan teologi. Ini lebih berbicara pada penguatan teologi, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dimensi ibadah. Dimensi ibadah ini berupa nanti yang dibicarakan adalah persoalan
peribadahan baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Mahdoh itu yang wajib seperti sholat, puasa, dan itu harus mendasarkan pada tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga nanti juga di ibadah ghairu mahdoh yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan maupun dengan alam semesta. Dan yang ketiga adalah dimensi akhlak, dan inilah bagaimana kita belajar berperilaku terhadap sesama ataupun terhadap alam. Nah, dari 3 dimensi pembahasan Islam ini, nanti harapannya dari mata kuliah pendidikan agama Islam ini akan mengkonstruksi sikap dan perilaku mahasiswa ATRO, sehingga nanti di dalam antara keyakinan yang dimiliki, peribadahan yang dilakukan, dan perilaku keseharian yang diamalkan itu akan mencerminkan bahwa itu adalah mahasiswa ATRO yang memegang prinsip akidah dan akhlaknya. Rancangan integratif mata kuliah ini dirancang bahwa mata kuliah pendidikan agama Islam ini tidak berdiri atau mungkin monodisiplin yang dikembangkan di mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi bukan Islam hanya doktriner yang hanya kemudian dari teks Al-Quran ataupun Al-Hadis itu saja, tetapi mencoba secara multidisiplin mengkaitkan dengan berbagai keilmuan yang ada, misalnya ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, ilmu budaya, politik, biologi, fisika, sosiologi. Apalagi ini berkaitan dengan teman-teman ATRO, teknik radiologi, ini misalnya ilmu kesehatan ini akan sangat terkait dengan ilmu itu, bagaimana kemudian secara psikologis berpengaruh kepada masyarakat. Ini juga perlu dipertimbangkan dari teman-teman sebagai mahasiswa atau nanti menjadi seorang profesional di dalam bidangnya. Ini akan sangat berkaitan dengan psikologi ataupun mungkin biologi. Ini juga akan struktur tubuh manusia, ini akan berkaitan dengan apa yang akan Anda lakukan, sehingga ketika membahas mata kuliah pendidikan agama Islam ini akan mengkaitkan dengan berbagai keilmuan yang ada, dan harapannya dari integrasi berbagai keilmuan yang ada dan menjadi sudut pandangnya dari Islam, kemudian akan terjadilah satu pendekatan dalam mengkaji agama Islam dalam konteks radiologi. Baik teman-teman yang saya hormati, standar kompetensi dari mata kuliah ini, karena ini era COVID tidak bisa ketemu, ini kita turunkan ya standar kompetensinya dari mungkin pembelajaran sebelumnya. Standar kompetensi pendidikan agama Islam di 2020 ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman mendasar, jadi paham akan ajaran-ajaran Islam yang pokok, tadi 3 hal tadi, baik akidah, ibadah maupun akhlak. Sehingga harapannya dari belajar mata kuliah pendidikan agama Islam, teman-teman semua ada sebuah kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya ini yang bisa nanti dilihat, tapi akan saya detailkan nanti yang di bawah. Tapi inilah rancangan dari selama pertemuan 1 semester ini. Jadi bisa dibaca di pertemuan 1 ini landasan iman Islam, kemudian ada sumber-sumber ajaran Islam. Di sini ada ibadah, kemudian ada hubungan Islam dengan iptek, kemudian diturunkan lagi itu ada dalil sampai kepada menghasilkan Islam rahmatan lil alamin ataupun kesempurnaan Islam sebagai agama terakhir. Sehingga
ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang terimplementasi dalam diri kita tadi standar kompetensinya, sehingga teman-teman memiliki sebuah kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Baik teman-teman yang saya hormati, strategi pembelajaran di perkuliahan ini dilaksanakan secara daring dengan tetap berprinsip pada interactive lecturing yang menempatkan anggota kelas sebagai mitra sharing. Meskipun nanti daringnya bisa menggunakan Zoom, kita variatif ya, bisa menggunakan WAG, WhatsApp grup, ataupun nanti kita menggunakan sekali-sekali kita ke Google Classroom mungkin, atau nanti kita menggunakan media YouTube. Dan ketiganya bukan satu-satu yang digunakan, tapi itu saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga ketika mata kuliah misalnya dalam pertemuan Zoom, melalui Zoom virtual ini belum dipahami, nanti teman-teman bisa ditanyakan lewat grup WAG, ataupun nanti materinya diupload di YouTube terlebih dahulu, dan dari YouTube kemudian nanti teman-teman bisa menyimak beberapa kali di YouTube. Mengapa alasannya menggunakan YouTube? Karena kalau menggunakan presentasi secara langsung seperti ini kan hanya bisa dilihat sekali, tetapi kalau dengan menggunakan YouTube maka teman-teman akan bisa berkali-kali mencermati tadi apa ya yang disampaikan. Mungkin ada hal yang perlu digarisbawahi, teman-teman akan ditanyakan lebih lanjut, dan itu nanti bisa dilanjut di grup WAG. Nah, model perkuliahan dengan presentasi dari kelompok kelas yang terbagi ke dalam 12 kelompok yang akan dimulai pada pertemuan kedua. Dimohonkan pembagian kelompok oleh ketua kelas, materi presentasi dalam bentuk video dan di-upload di YouTube. Dimohon sebelum materi dibuat di YouTube untuk dikonsultasikan ke dosen selambat-lambatnya 3 hari sebelumnya. Video YouTube diserahkan kepada dosen 1 hari sebelum jadwal presentasi, dan nanti yang akan mengupload itu saya sendiri. Baik teman-teman yang berbahagia, penugasan di mata kuliah ini yang pertama adalah membuat materi tema kuliah dalam bentuk YouTube dari hasil resum artikel jurnal terkait tema atau sumber artikel minimal 5 dan dituliskan pada slide saat presentasi. Tema materi sesuai pembagian yang dikoordinasikan oleh ketua kelas. Nah, tema ada di slide nomor 8, nanti dilihat. Nah, sumber tulisan dengan menggunakan IPS style sebagaimana contoh nih, Casmini 2020 memaknai spiritualitas hijrah Rasulullah dalam problem solving di masa pandemi COVID-19, dimuat pada jurnal bimbingan dan konseling Islam titik 10. Ini menunjukkan volume 1 volume 10 number 1. Ini halaman 121 sampai 131 dan doinya. Ini ada, kalau tidak ada doi ya tidak usah dituliskan. Ada yang ada doinya, ada yang tidak ada doinya. Nah, bagaimana caranya teman-teman untuk bisa membuka jurnal? Ketik saja teman-teman, mungkin nanti habis ini saya kasih untuk membuka jurnal. Teman-teman yang saya hormati, setelah itu teman-teman untuk penugasan yang kedua itu berupa menyusun satu artikel per masing-masing, bukan per kelompok ya, tapi per masing-masing orang menyusun artikel sebagai tugas akhir dari mata kuliah. Kemudian tema sesuai minat masing-masing dan sangat disarankan untuk studi lapangan mengkaitkan dengan kondisi COVID-19. Pengumpulan tugas
Pengumpulan tugas video YouTube dikumpulkan pada 1 hari sebelum presentasi dan artikel pada saat UAS. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini tadi saya sudah menyinggung, itu ada U-Meeting, mungkin ada YouTube, Google Classroom, dan atau WAG. Nah, inilah tema-tema yang bisa dibagikan nanti oleh ketua kelas. Yang pertama itu temanya manusia dan agama. Ini bisa dicatat ya, ini tema bukan judul, sehingga teman-teman bisa membuat judul. Temanya manusia dan agama, silahkan dibuat judulnya. Yang kedua sumber ajaran Islam, ini juga dibuat judulnya. Masing-masing tema ini dibuat 2 judul karena masing-masing tema ini menjadi 2 kelompok. Kalau tema 1 manusia dan agama 2 kelompok, sumber ajaran Islam 2 kelompok, agama dan wahyu 2 kelompok, agama dan sosial budaya 2 kelompok, agama dan perkembangan ipteks 2 kelompok, Islam, keluarga dan kehidupan beragama 2 kelompok. Inilah materi selama 1 semester di kita. Dan perlu garis bawahi oleh teman-teman bahwa perkuliahan di masa COVID seperti ini bukan dihitung jam belajar ya, tetapi aktivitas belajar. Sehingga bukan lamanya kita ketemu melalui Zoom, tetapi nanti dihitung aktivitas belajar selama 1 kali pertemuan. Sehingga bisa saja nanti perkuliahannya itu di Zoom itu hanya 20 menit, tetapi kemudian nanti teman-teman bisa ke lapangan. Sehingga presentasi ini ketika di Zoom tidak perlu lama, nanti karena materi sudah diupload ke YouTube, teman-teman tinggal ketika masuk ke Zoom itu tinggal sharing yang hal-hal yang belum dipahami dari yang sudah diupload di YouTube. Nah, dipersilahkan untuk ketua kelas, dimohon ini amal jariahnya membagi kelompok dan menyerahkan kepada selesai jam kuliah ini dengan mengirimkan ke email casmini@uinsuka.ac.id. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita akhiri, saya akan mencontohkan bagaimana teman-teman membuka Google Cendekia ya. Ini sudah terpampang Google, cari Google-nya, Google. Kemudian teman-teman ketik di sini Cendekia. Ya, klik akan muncul Google Cendekia. Nah, tinggal kalau misalnya temanya temanya tentang Islam, manusia dan agama tadi ya, yang pertama tentang manusia dan agama. Ini tema. Nah, ini bisa kemudian bisa dari tema ini coba diklik, ada enggak. Nah, ini sudah terpampang di sini. Ini ada buku, ada ini jurnal studi Islam, manusia dan agama. Ini jurnal. Nah, ini kalau ketemu ini teman-teman bisa klik. Misalnya ini jurnal Islamuna, jurnal studi agama. Kita klik. Nah, agak lemot ini internetnya atau biasanya jurnalnya. Nah, ini akan muncul teman-teman jurnalnya. Nah, ini akan muncul. Nah, nanti kalau mau mendownload ini lewat yang PDF full. Nah, di sini ada PDF, bisa dilihat teman-teman, ini ada PDF. Kemudian ini diklik, nanti akan muncul PDF-nya, jadi file utuhnya, sehingga teman-teman bisa membaca tadi, meresumnya hasil dari jurnal inilah. Nanti hasil resumannya itulah yang kemudian
dari minimal 5 jurnal yang sama seperti ini, kemudian dibentuk menjadi slide, menjadi PowerPoint gitu ya. Bisa dipahami, ini tinggal download nanti ya. Ini tidak saya download, atau ini saya download agak lama, ditunggu. Nah, ini sudah terdownload. Nah ini ada manusia dan agama, tinggal diambil. Kalau download tinggal di-download nih, kalau teman-teman sudah begini sudah bisa. Nah, ini judulnya Manusia dan Agama, tulisannya Solehan Arif. Nah, ini sudah bisa dibaca, bisa disimak oleh teman-teman semua. Nah, ada lagi teman-teman, ketika teman-teman mau membatasi ya, biasanya kalau ini teman-teman siapa tahu setelah menulis artikel ini juga teman-teman ingin artikel ini dijadikan nanti sumber menulis tugas akhirnya. Maka teman-teman perlu dipilih, untuk artikel itu dipilih pada tulisan-tulisan maksimal 10 tahun terakhir. Nah, kalau ini misalnya kita batasi yang rentang khusus, ini tinggal pilih rentang khusus. Kemudian kalau ini mau dibatasi misalnya 2016, tinggal klik 2016. Nah, sudah akan muncul nih kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia dalam perspektif agama Islam, ini akan muncul beberapa jurnal. Jadi satu judul itu akan banyak. Ini kalau ini sudah judul namanya. Kalau tadi kan tema. Ini misalnya Islam Tuhan, Islam manusia, misalnya gitu. Ini peningkatan, ini kan sudah judul dari artikel. Oke, nanti bisa dicoba teman-teman. Selamat mencoba untuk menikmati membaca jurnal. Mungkin ini hal yang berbeda karena teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Ada peningkatan sedikit lah. Meskipun semester 1 setelah dari SMA ini akan menjadi sebuah kebutuhan di perguruan tinggi itu ya, beginilah harus sudah familiar dengan jurnal. Begitu teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.